warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tutorial persiapan atau instalasi software untuk membuat website e-commerce. Di sini saya akan membuat e-commerce Kripik dengan menggunakan framework Coordinator versi 4 dan server webnya dengan menggunakan SAM. Baiklah, langsung saja. Pertama kita perlu download beberapa software, diantaranya yang pertama itu kita perlu download Composer. Yang kedua kita perlu download SAM. SAM ini sebagai server dari webnya nanti. Nah, yang ketiga kita perlu download project coordinator-nya. Yang keempat kita juga akan download software untuk text editornya. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Oke, kita mulai. Yang pertama kita perlu install Composer. Composer ini kita bisa akses di situsnya, yaitu Composer. Nah, kita harus download di situsnya sendiri ya, jangan download di situs lain. Di sini ya, di getcomposer.org. Kita buka, terus kita download. Klik button download. Nah, di sini ada beberapa cara, ada dengan mendownload Windows installer dan bisa juga melalui command line. Di sini saya akan menggunakan Windows installer saja, di mana kita cukup klik bagian sini Composer setup.exe. Nanti akan otomatis terdownload. Kita tunggu hingga selesai. Oke, sembari menunggu install Composer ini selesai. Oke, ini udah selesai, kita tampilkan di dalam folder. Nah, di sini ya. Nah, ini kita double klik untuk menjalankan Composernya. Kita langsung install Composer setup. Oke, kita tunggu. Selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Kita klik saja install anyway. Ini kita install for all users karena itu yang direkomendasikan. Nah, di sini ada checkbox untuk developer mode. Kita tidak perlu, kita langsung next saja. Nah, di sini kita pilih command line PHP-nya. Di sini diarahkan ke C, SAM, PHP, dan php.exe. Nah, ini PHP untuk di pad kita ya. Lanjut kita klik next. Nah, di sini proxy saya tidak checklist, checkboxnya langsung saja next, dan ini next install. Ini akan berjalan nih installer untuk komposernya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, udah finish. Untuk mengecek apakah komposer kita sudah terinstall atau belum, kita bisa cek di command prompt. Kita ketik cmd atau command prompt, terus kita klik Composer.
Jika dia terinstall dengan baik, akan muncul tampilan seperti ini. Sudah terinstall Composer dengan versi 2.5.5. Jika ini ada tanggalnya dan jamnya. Oke, jika sudah, kita lanjut ke install yang kedua, yaitu kita akan instalasi SAMP atau XAMPP. Kita juga download melalui situsnya. Kita ketik saja SAMP dan kita download di situs ini ya, apachefriends.org. Pilih SAMP. Nah, pilih SAMP, sebaiknya ini pilih masternya yang terbaru dan sesuaikan dengan sistem operasi, apakah itu 64 bit ataupun 32. Nah, di sini saya mengambil yang terbaru dengan PHP-nya versi 8.0.25. Kita download saja. Nah, ini terdownload, sedang dalam proses, kita tunggu saja sampai selesai. Oke, ini membutuhkan waktu beberapa saat. Baiklah, ini master dari SAMP-nya sudah kita download. Kita buka. Nah, muncul seperti ini ya. Terus kita double klik untuk menginstalnya. Kita tunggu. Nah, ini kita sama seperti tadi, kita klik saja install anyway. Ini akan muncul tampilan welcome. Nah, ini kita klik saja OK. Kita klik next. Nah, di sini kita juga klik next. Nah, ini please choose a folder to install SAMPP. Dan oke, kita klik next. Oke, ini katanya not empty karena saya sudah install SAMP ya. Jadi ini kita tambahkan saja, ganti nama foldernya menjadi SAMP 1. Kita klik next. Pilih bahasanya Inggris. Nah, ini karena saya sudah install ya. Maksudnya ini sudah siap untuk diinstal. Kita klik next dan akan dilakukan proses install. Kita tunggu proses ini hingga selesai. Baiklah, di sini terlihat SAMP-nya sudah berhasil kita install. Dan di sini perintah pilihan ya, maksudnya untuk apakah kamu
ingin memulai control panel dari SunPP ini sekarang. Kalau jika iya, di checklist saja. Kalau tidak perlu di checklist. Di sini saya akan checklist ya, dan finish, maka akan muncul tampilan control panel dari Sun. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke, sampai sini udah selesai. Kita bisa cek apakah bisa start. Saya jalan, MySQL nya jalan. Nah, untuk pembuatan web e-commerce ini kita akan pakai dua fitur ini, Apache dan SQL. Nah, untuk sekarang kita belum memerlukan, kita masih proses install, kita matikan dan quit. Ini jangan lupa ya, untuk mematikan Sun ini bukan klik bagian ini, tapi klik quit. Baiklah, kita lanjutkan proses pembuatan website e-commerce. Sebelumnya kita sudah install Sun. Untuk mengeceknya kita bisa buka directory C dan pilih folder Sun kita. Nah, di sini karena saya sudah menginstal Sun sebelumnya, jadi Sun yang baru saya install itu Sun 1. Jadi kita buka saja dan ada beberapa folder dan file. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada bagian Sun Control. Nah, di sini kita buka. Ini merupakan aplikasi atau tampilan dari control panel Sun. Dan di sini ada beberapa modul, ada 5 modul: Apache, SQL, Zilla, Mercury, dan Tomcat. Oke, untuk pembuatan website e-commerce ini kita akan menggunakan Apache dan SQL. Oke, sampai sini kita sudah selesai untuk instalasi Sun. Selanjutnya kita perlu install project coordinator kita. Nah, untuk project coordinator ini kita perlu akses ke situsnya, situs coordinator.com. Kita buka. Oke. Nah, di bagian sini, ini bagian user guide. Kita ke halaman utamanya, dan di sini kita klik bagian download di kanan atas. Nah, di sini ada beberapa versi dari Coordinator, yaitu Coordinator 4 dan 3. Nah, untuk pembuatan website e-commerce ini akan menggunakan Coordinator versi 4. Jadi kita download yang Coordinator 4. Dan di sini akan langsung terdownload berupa zip project dari Coordinator 4 ini. Oke, ini bisa kita lihat di bagian download. Nah, di dalamnya terdapat beberapa folder dan file yang merupakan framework dari Coordinator. Langkah selanjutnya kita perlu ekstrak. Oke, setelah kita ekstrak, kita scroll ke bawah. Nah, ini yang tadi ya, ini versi 4, dan kita buka, di dalamnya terdapat folder lagi. Nah, di dalam folder ini baru terdapat project dari Coordinator. Nah, selanjutnya folder ini kita perlu ganti namanya dengan nama yang lebih mudah untuk digunakan. Di sini saya akan menggunakan namanya Coordinator strip ori. Nah, jika sudah, untuk mengaktifkan Coordinator ori ini kita perlu pindahkan dia. Kita copy saja ke directory C di bagian folder SAM yang sudah kita install sebelumnya. Ini SAM 1. Oke, dan kita pastikan di dalam folder htdocs. Oke, ini sudah. Sampai di sini kita sudah download project dari Coordinator. Oke, step selanjutnya kita perlu download
itu text editor, di mana text editor ini merupakan tempat kita untuk melakukan coding atau pembuatan kode-kode untuk website e-commerce kita menggunakan framework Coordinator. Kita bisa akses ke situsnya Visual Studio Code. Pastikan downloadnya di situs resminya ya. Nah, di bagian sini kanan atas kita bisa download. Kita download sesuaikan dengan OS dari perangkat kita. Di sini saya menggunakan Windows. Nah, ini akan langsung terdownload. Kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Oke, baik, kita lanjutkan. Setelah Visual Studio Code-nya terdownload, kita buka, lalu kita double klik seperti biasa untuk menginstal aplikasi Visual Studio Code ini. Oke, sini pilih I accept the agreement, kemudian klik next. Di sini terdapat beberapa pilihan atau opsi. Di sini kita bisa checklist untuk membuat icon pada desktop perangkat kita. Kemudian saya cukup checklist di bagian ini saja. Dan jangan lupa add to pad-nya harus dalam keadaan checklist ya. Kemudian klik next, kemudian install. Oke, tunggu proses install ini hingga selesai. Oke, jika sudah, klik finish. Maka akan langsung terbuka tampilan Visual Studio Code. Nah, di sini karena saya sudah install, dia akan langsung terbuka seperti ini. Kemudian selanjutnya kita perlu install beberapa ekstensi untuk memudahkan kita dalam mengerjakan project di Visual Studio Code. Yang pertama, kita klik bagian menu ekstensi di sini. Kemudian install beberapa ekstensi. Di antaranya yang pertama itu PHP Intelligence. Ini ya. Nah, di sini sudah saya install. Kalau belum, di sini ada tombol untuk install dan kemudian install saja. Di sini saya uninstall dulu untuk melihatkan tombol installnya. Kemudian klik di sini bagian install dan tunggu hingga proses install ekstensi ini selesai. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka ekstensi ini sudah berhasil kita install. Selanjutnya kita perlu install ekstensi Prettier. Caranya sama seperti yang tadi. Jadi karena saya sudah install, maka tampilan seperti ini. Kemudian kita juga perlu install ekstensi untuk live server. Nah, di sini juga saya sudah install. Cara installnya sama ya seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan project coordinator yang sudah kita download sebelumnya. Ini buka bagian file, kemudian open folder. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi Visual Studio Code kita. Di sini sudah ada, kita tinggal double klik saja. Di sini saya sudah buka. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, tampilan selamat datang. Nah, di sini kita buka project kita sebelumnya. Ini open folder,
kemudian kita pilih ke directory C, sum, htdocs, dan coordinator ori. Kita select folder, akan muncul tampilan seperti ini. Kita tutup dulu semua. Kita buka, maaf, kita cancel. Oke, selanjutnya kita buka file project kita sebelumnya telah kita download. Kita klik saja di sini open folder atau pilih file dan open folder. Nah, selanjutnya kita buka ke directory C. Kemudian kita pilih sum yang baru kita itu kan sum 1. Dan buka folder htdocs dan pilih project yang sudah kita pindahkan sebelumnya. Sini saya buat namanya coordinator ori, kita pilih dan select folder. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah folder atau file yang ada di framework kita. Untuk tampilan Windows seperti ini, kita pilih yes, I trust the authors. Nah, di sini ada extension Composer. Nah, kita lupa untuk menginstal Composer. Extensionnya kita klik saja di sini install dan tunggu hingga proses installnya selesai. Ini bisa dilakukan dengan cara klik saja di bagian extension tadi dan pilih Composer. Caranya sama, akan muncul juga tampilan seperti ini. Kita tunggu hingga selesai. Oke, di sini setelah Composer sudah selesai, kita bisa tutup saja. Oke, selanjutnya kita lakukan adalah mengkonfigurasi framework yang telah kita download ini. Nah, di sini kita akan mulai proses coding. Pertama, kita perlu melakukan konfigurasi. Nah, di sini ada file env. Nanti teman-teman atau adik-adik bisa pelajari sendiri apa masing-masing fungsi dari folder ataupun file yang ada di framework coordinator ori ini. Oke, yang pertama kita perlu buat file konfigurasi atau file pengaturan. Di sini ada folder file env. Jika kita buka, tampilannya berisi seperti ini. Nah, di sini diawali dengan pagar semua, berarti ini masih dalam bentuk komentar atau catatan. Nah, di sini kita perlu mengaktifkan. Kita aktifkan dengan cara kita ubah nama filenya agar file ini menjadi file konfigurasi. Caranya untuk kita tetap punya backup konfigurasi awal, kita copy dulu file ini, kemudian kita paste. Nah, bagian env copy ini kita rename dengan titik
.env. Nah, titik di sini berfungsi sebagai pengaturan, maka file env tadi akan berubah menjadi file pengaturan. Di sini sudah terlihat ya, icon dari filenya berubah jadi gambar pengaturan atau konfigurasi. Kita klik enter. Oke, selanjutnya kita perlu mengaktifkan beberapa konfigurasi pada file ini. Pertama, di sini bagian line 17 kita perlu aktifkan dengan cara hapus bagian pagar yang ada di depannya. Oke, akan berubah warna ya. Ini menyatakan konfigurasi telah aktif. Nah, di sini GI environment-nya atau lingkungan itu production. Nah, karena kita dalam proses development atau pengembangan, di sini production ini kita ganti dengan development. Oke, perbedaannya ketika kita membuat environment dalam bentuk production atau pengaturannya production, nanti ketika kita melakukan coding dan terdapat error, maka errornya kita tidak ketahui di mana bagian mana yang error. Dan sedangkan development nanti akan muncul keterangan di bagian mana error dan apa errornya. Oke, selanjutnya kita perlu aktifkan bagian database ini. Kita select saja. Cara cepat untuk mengaktifkannya, kita select semuanya, tekan Ctrl / atau garis miring, maka semuanya akan langsung aktif. Oke, selanjutnya pada bagian app base URL ini kita juga aktifkan. Oke, selanjutnya bagian app base URL ini juga kita aktifkan. Oke, sampai di sini konfigurasi kita telah selesai. Selanjutnya kita perlu menampilkan halaman utama dari Coordinator versi 4 ini. Caranya, kita buka command prompt. Untuk tahap awal saya akan menjalankan Visual Studio Code-nya melalui command prompt. Caranya kita pindahkan ke direktori SAM1, htdocs, dan file project coordinator kita. Caranya cd untuk pindah direktori, c SAM htdocs, nama project saya tadi coordinator ori. Oke, ini sudah berada di coordinator ori ya. Oke, selanjutnya untuk menjalankannya kita perlu klik perintah, maksudnya tuliskan perintah ya, php spark serve untuk menjalankan coordinator kita, dan pastikan sebelumnya kita harus mengaktifkan Apache dan SQL-nya. Oke, jika sudah, coba kita klik enter. Nah, ini akan jalan ya, akan jalan coordinator kita. Nah, untuk melihat halaman awal dari coordinator versi 4 ini, kita arahkan kursor ke bagian HTTP ini. Kita bisa copy dulu, kemudian pindahkan ke browser. Oke, di sini terdapat error ya, ada invalid base URL dalam config app. Oke, kita buka dulu konfigurasi pada Visual Studio Code, bagian app, config, dan app.php. Nah, di sini bagian base URL ya, tadi katanya error nih sudah ada. Kita lihat lagi errornya, atau env file. Nah, kita buka env file tadi.
INV file kita belum menambahkan link ini. Kita buka INV, di sini tadi sudah kita buka ya. Kita pastikan ke dua sitpack ini. Kemudian simpan. Selanjutnya kita refresh lagi di browser tadi. Maka akan muncul halaman seperti ini. Ini merupakan halaman utama atau halaman awal untuk Coordinator versi 4. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan instalasi template untuk e-commerce dan membuat tampilan untuk e-commerce kita, atau merancang dan mengatur tampilannya.